Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofwan Effendi dari kelas Manajemen F. Saya akan menjawab tugas dari Pak Izzuddin. Saya sendiri akan menjelaskan materi 1. Untuk materi 2 akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Ahmad Alfan Jamil. Materi 1. Apa pengertian bisnis menurut para ahli dan menurut kalian? Menurut Mahfud, bisnis adalah usaha perdagangan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang terorganisasi untuk mendapatkan laba dengan memproduksi dan menjual barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Menurut saya sendiri, bisnis adalah suatu kegiatan di mana para penjual untuk menjualkan dagangannya dan memperoleh keuntungan atau juga untuk memenuhi kebutuhannya. 2. Berikan contoh bisnis di sekitar rumahmu, toko kelontong dan toko bangunan. 3. Identifikasilah apakah bisnisnya itu termasuk profit oriented atau non profit oriented. Berikan alasannya. Toko kelontong termasuk non profit oriented karena toko kelontong hanya mengambil sedikit keuntungan atau bisa juga disebut amal. Sedangkan toko bangunan termasuk ke profit oriented karena toko bangunan mengambil banyak keuntungan atau disebut juga untuk memperkaya perusahaannya. 4. Coba terangkan tentang sejarah perkembangan bisnis bisa berdasarkan teori Karl Marx atau ALMA. Pada masa lalu, kegiatan bisnis ini dilakukan pada tingkat keluarga dan secara tertutup. Keluarga pada saat itu menanam tanaman guna memenuhi kebutuhan bahan makanan, membuat pakaian sendiri, membuat rumah sendiri dengan bantuan tetangga, dan sebagainya. Usaha mereka terbatas hanya pada bidang yang sangat kecil. Pada saat itu, belum terpikirkan oleh mereka membuat usaha yang bersifat komersial dengan menanam modal untuk produksi dalam skala yang besar. Kemudian muncul revolusi industri yang membawa perubahan secara drastis. Adanya mesin uap menimbulkan perubahan pada pertanian yang tadinya menggunakan baja dengan tenaga sapi kerbau sekarang diganti dengan traktor dan bulldozer yang bertenaga luar biasa. Kemudian muncul juga tenaga kerja yang mulai menerima upah. Dengan demikian, penghasilan keluarga bertambah dan mereka mampu membeli barang lain yang dibuat orang lain pula. Akhirnya terjadilah perubahan ekonomi yang sangat pesat dan memberi peluang berkembangnya pabrik-pabrik perdagangan besar, perdagangan eceran dan perusahaan jasa baik perorangan ataupun persekutuan dengan menggunakan skill, teknologi dan sistem manajemen yang semakin efisien. 5. Dari bisnis yang kalian buat contoh, identifikasilah itu termasuk jenis bisnis apa. Toko kelontong termasuk usaha kecil-kecilan dan dilakukan oleh satu orang, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan toko bangunan termasuk bisnis besar-besaran karena di toko bangunan banyak mengambil keuntungan karena ada orang yang harus dibayar, yaitu karyawannya. 6. Dari segi tantangan bisnis, kira-kira tantangan apa yang pasti dihadapi oleh pembisnis tersebut? Toko kelontong, persaingan harga jual produk toko tersebut dan kepercayaan konsumen terhadap pedagang dan dalam kondisi pandemi untuk saat sekarang ini. Masalah yang dihadapi toko bangunan yaitu stok barang yang tidak komplit, harga material yang terlalu mahal, dan kualitas barang yang tidak bagus sehingga para konsumen memilih untuk membelinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alfan Jamil. Saya dari manajemen kelas F mau menjelaskan tentang materi 2, yaitu yang pertama, apa pengertian produksi menurut salah satu ahli dan menurut kalian? Jawabannya, menurut Dr. Hannes Eko Harsono 1994, produksi adalah segala usaha manusia atau kegiatan yang dapat membawa benda dalam suatu keadaan sehingga dapat dipergunakan guna memenuhi kebutuhan yang lebih baik. Menurut saya, produksi adalah suatu proses di mana membuat atau menambahkan nilai guna suatu barang atau jasa. Yang kedua, dari contoh bisnis di atas, jelaskan proses produksinya. Yang pertama, toko kelontong. Toko kelontong biasanya mencari toko grosiran yang lebih murah dan hemat uang. Kemudian dijualnya kembali dari toko tersebut akan mendapatkan keuntungan. Keuntungannya sendiri diambil dengan keinginannya sendiri. Yang kedua, toko bangunan. Proses produksi toko bangunan sama halnya dengan proses toko kelontong, yang dimana membeli barang lalu menjualnya kembali untuk meraih keuntungan.
Yang ketiga itu termasuk jenis produksi yang menciptakan nilai guna atau memberikan penjelasan atau menambah nilai guna, berikan penjelasannya. Di sini saya mau mengambil contoh produksi sepatu dari toko kelontong tersebut. Produksi sepatu merupakan jenis produksi yang menciptakan nilai guna, yang dimana digunakan sebagai alas kaki dan sebagai gaya di masyarakat. Sepatu sendiri dibuat dari bahan baku menjadi bahan jadi, dan sepatu sendiri sudah melekat sebagai gaya di warga Indonesia. Yang keempat, manfaat yang timbul dari produksi kira-kira termasuk yang mana? Berikan penjelasannya. Manfaat bentuk, karena produksi sepatu tempat pengolahan bahan baku sampai menjadi bahan jadi yang berupa sepatu yang biasanya kita pakai tersebut. Yang kelima, termasuk jenis produksi apa? Agraris, industri, ekstraktif, atau yang lain? Berikan penjelasannya. Jawabannya, produksi sepatu termasuk bagian industri karena di sana adalah tempat pengeluaran barang itu sendiri dari komponen terpisah, lalu disatukan dan dipoles dengan rupa sehingga menjadi sepatu yang bagus. Yang keenam, cara menghadapi tantangan bisnisnya bagaimana? Pakai ekstensifikasi atau yang lainnya? Coba jelaskan. Menurut saya yang lebih cocok adalah diversifikasi, yaitu upaya untuk meningkatkan hasil produksi dengan cara mengembangkan atau menambahkan keragaman jenis hasil produksi. Karena dengan perkembangan global ini, keanekaragaman dan perkembangan gaya atau tren harus mengikuti, karena jika tidak bisa berlanjut atau bersaing dengan yang lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.